Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pendidikan sebagai proses pengkondisian, pembentukan, duplikasi, aplikasi, dan implementasi. Nah, untuk yang pertama, proses pendidikan sebagai proses pengkondisian. Di sini proses pengkondisian sendiri itu ini merupakan upaya agar peserta didik itu dapat mencapai tingkat kondisi yang diharapkan. Nah, kita ingat bahwa madrasah pertama bagi anak itu pada lingkungan keluarga ini adanya keterbatasan pada lingkungan keluarga ini sehingga nanti harus didampingi dengan pendidikan formal melalui sekolah itu sebagai sarana pembekalan bagi peserta didik. Nah, jadi untuk menjalankan fungsi pembekalan tadi, pendidikan formal itu harus mengkondisikan peserta didik dalam bentuk proses pendidikan. Nah, ini untuk proses pengkondisian sendiri ini upayanya adalah untuk mendisiplinkan peserta didik sehingga mereka dapat menanamkan nilai-nilai karakter positif, dapat menyerap nilai-nilai karakter positif. Nah, di sini pendidik nanti atau guru itu dia bertugas untuk apa sih? Untuk mengarahkan, kemudian membimbing, mendampingi peserta didik sehingga karakter-karakter positif yang diharapkan dapat berkembang itu secara signifikan itu dapat kita tanamkan kepada peserta didik. Nah, untuk proses pengkondisian sendiri ini dapat dilakukan pada saat proses ini ya, selama proses pendidikan, proses pembelajaran. Nah, itu diperlukan juga penyesuaian bagi peserta didik. Jadi guru itu juga harus membantu, membimbing dan mendampingi peserta didik selama mengalami proses penyesuaian, perubahan, sehingga nantinya diharapkan kemampuan atau karakter peserta didik itu dapat ini tertanam dengan baik. Nah, tetapi karena adanya kondisi lingkungan, keluarga maupun kondisi sekitarnya itu sangat beragam, jadi diharapkan guru nanti dapat selalu membimbing peserta didik. Nah, baik pada setiap aspek kehidupannya. Nah, sehingga proses pengkondisian ini dapat berlangsung dengan baik. Kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan. Di sini karakter itu ditanamkan melalui proses pembentukan sehingga setiap peserta didik itu membutuhkan waktu yang lama dalam proses penanaman karakter tersebut. Nah, di sini untuk prosesnya bagaimana kita menanamkan ini karakter dari peserta didik itu dimulai dari lingkungan keluarga sehingga nanti diperlukan arahan, bimbingan, pantauan, pendampingan dari orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kepada anaknya, mulai dari karakter-karakter positif yang mudah, misalnya disiplin, kemudian mungkin misalnya toleransi dan sebagainya, sehingga nanti dapat terbentuk secara perlahan. Kemudian dilanjutkan dengan ini ya, pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Jadi diharapkan pada proses pendidikan formal yang dilakukan di sekolah itu karakter peserta didik itu dapat kita tanamkan, dapat kita biasakan sehingga nanti tertanam secara kuat dan menjadi pembiasaan setiap hari-hari bagi peserta didik tersebut. Nah, ini untuk proses pembentukan karakter peserta didik itu nanti mulai dari lingkungan keluarga, kemudian nanti difasilitasi oleh sekolah melalui berbagai kegiatan, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler. Nah, sehingga untuk dari kegiatan tersebut nantinya dapat mempersiapkan peserta didik untuk pembentukan karakternya sehingga mampu menghadapi kehidupannya ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses pendidikan sebagai proses duplikasi. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa duplikasi itu adalah memperbanyak objek sesuai dengan kebutuhan.
Nah, jadi diharapkan pada proses pendidikan itu dapat memperbanyak atau istilahnya adalah menanamkan, membiasakan peserta didik untuk berperilaku positif, sehingga dia juga akan meniru perilaku positif itu di kehidupannya nanti. Nah, sehingga nanti peserta didik dapat menjadi sosok yang mempunyai karakter kuat dan berkepribadian tinggi. Nah, untuk duplikasinya sendiri ini dilakukan pada setiap proses pendidikan, yaitu pada proses pembelajaran, misalnya pada mata pelajaran tertentu. Di situ kita selipkan karakter-karakter positif. Nah, dari situ peserta didik akan menyimpan karakter-karakter positif itu dalam memori di otaknya. Nah, kita ingat sendiri bahwa memori pada otak manusia itu ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, diharapkan karena kita membiasakan diri peserta didik pada setiap proses pembelajaran yang guru lakukan itu dengan karakter-karakter positif, itu dapat tersimpan pada memori jangka panjangnya, sehingga dia dapat menduplikasi karakter-karakter positif itu ke depannya. Nah, jadi di sini kita sebagai guru itu harus bisa untuk merancang proses pembelajaran yang dapat membiasakan karakter positif pada peserta didik. Nah, kemudian yang keempat adalah pendidikan sebagai proses aplikasi dan implementasi. Nah, kita ingat sendiri bahwa perubahan yang terjadi saat ini itu sangat dinamis, sehingga juga dibutuhkan aksi atau perilaku nyata dari manusia dalam mendukung peran aktif masyarakat sekitar, warga sekitar untuk mendukung proses integrasi karakter dalam diri anak atau peserta didik. Nah, di sini mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya Karang Taruna atau mungkin bakti sosial dan sebagainya. Nah, jadi karakter itu harus kita aplikasikan dan kita implementasikan pada diri anak agar dia nantinya dapat membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter positif. Nah, jadi nanti karakter yang terbentuk itu dapat menjadi identitas peserta didik atau identitas bangsa, yang ini dilakukan proses pembentukannya mulai dari lingkungan keluarga, kemudian pendidikan formal, dan dari lingkungan sekitar mereka, sehingga karakter-karakter anak nanti akan tertanam secara kuat, berkembang secara kuat, sehingga akan menciptakan karakter bangsa yang kuat. Nah, sehingga nanti untuk rasa nasionalisme juga akan tumbuh untuk menjaga keberadaan bangsa dan negara. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat.